STM Rekrutmen Studi Kasus pada PT Bintang Gasing Persada. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aan Hanifah, Skar Oktavionanda, Muhammad Maghribi Badau, Maulidia Rosmadiniarsa, serta Muhammad Lutfi Trijayadi. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi rekrutmen pada studi kasus PT Bintang Gasing Persada. Selanjutnya ada mindmap pembahasan. Mindmap pembahasan ini diantaranya akan menjelaskan uraian studi kasus yang dimana meliputi kondisi, kriteria, penyebab, akibat, rekomendasi, dan juga tindak lanjut. Nah, yang kedua ini ada studi kasus tabel pertanyaan terkait program dan akan membahas juga tentang proses rekrutmen. Di antaranya ada pengertian rekrutmen, proses rekrutmen, sumber dan metode rekrutmen pegawai, dan juga permasalahan pada rekrutmen. Oke, kita masuk kepada definisi rekrutmen. Menurut Swasto, pengertian rekrutmen adalah proses mencari dan merangsang calon karyawan yang mampu melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika lowongan pekerjaan mulai diumumkan pada masyarakat dan berakhir sampai dengan lamaran-lamaran diserahkan. Hasilnya calon karyawan tersebut diseleksi. Berhasil tidaknya, proses rekrutmen dilihat dari rasio rekrutmen yang ada, yaitu perbandingan antara jumlah pelamar yang diterima dan jumlah total pelamar. Makin besar rasio antara yang diterima dan jumlah total pelamar, akan semakin berhasil proses rekrutmen dilakukan. Yang pertama ada penyusunan strategi untuk merekrut. Yang kedua pencarian pelamar kerja. Dan yang ketiga penyaringan atau penyisihan pelamar kerja yang tidak. Yang terakhir yaitu pembuatan kumpulan pelamar. Yang pertama penyusunan strategi untuk merekrut, yaitu dalam penyusunan strategi ini peran Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan direkrut, di mana tempatnya, dan kapan pelaksanaannya. Yang kedua ada pencarian pelamar. Banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut untuk menginformasikan lowongan. Salah satunya cara adalah dengan membina hubungan yang baik dengan sekolah-sekolah atau universitas-universitas. Yang ketiga ini ada penyaringan atau penyisihan pelamar kerja yang tidak cocok, yang dimana di dalam proses ini memerlukan perhatian besar khususnya untuk membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat. Lalu ada pembuatan kumpulan pelamar. Kelompok pelamar yang sudah disaring merupakan kumpulan individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkannya. Sumber dan metode rekrutmen pegawai. Yang pertama, penentuan sumber dan metode eksternal. Di antaranya ada hubungan dengan universitas, dan yang kedua, eksekutif mencari perusahaan, yang ketiga, agen tenaga kerja, yang keempat, ada rekrutmen dengan advertensi. Selanjutnya yaitu ada sumber dan metode dalam rekrutmen internal, yaitu diantaranya ada rencana suksesi. Rekrutmen ini merupakan kegiatan yang difokuskan pada usaha mempersiapkan pekerja untuk mengisi posisi eksekutif. Yang kedua, penawaran terbuka untuk suatu jabatan atau job posting. Rekrutmen terbuka ini merupakan sistem mencari pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong, dengan memberi kesempatan pada semua pekerja yang berminat. Yang ketiga,
ada pembantuan pekerja. Rekrutmen internal dapat dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain atau pekerja yang ada. Dan yang terakhir yaitu kelompok pekerja. Sementara atau temporer adalah sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan diupah menurut keperluan dengan memperhitungkan jumlah jam atau hari kerja. Yang terakhir kelima yaitu promosi dan pemindahan. Rekrutmen internal yang paling banyak dilakukan adalah promosi dan pemindahan untuk mengisi kosongan pada jabatan yang lebih tinggi yang diambil dari pekerja yang jabatannya lebih rendah. Permasalahan dalam rekrutmen. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor organisasi. Yang pertama ada kebijakan promosi dari dalam. Jika dalam suatu organisasi dianut kebijaksanaan bahwa dalam hal terjadinya lowongan, maka lowongan itu diisi oleh pekerja yang sudah menjadi karyawan organisasi. Maka ada beberapa hal yang menjadi kelemahannya yaitu kesulitan untuk memperoleh tenaga baru dengan pandangan baru, pendekatan keahlian dan keterampilan yang baru. Lalu ada juga para pekerja bisa cepat merasa puas diri karena mengetahui bahwa asal saja mereka bekerja sedemikian rupa sehingga prestasi kerjanya dipandang memenuhi syarat. Dan juga terciptanya para pekerja yang berpandangan minimalis itu juga termasuk kepada kebijakan promosi dari dalam. Bagian kedua yaitu kebijaksanaan tentang imbalan, yaitu setiap organisasi tentunya mempunyai kebijaksanaan tentang upah dan gaji yang diberikan kepada para karyawan sebagai imbalan atas waktu, tenaga, keahlian, dan keterampilan serta jasa-jasa lainnya yang mereka berikan kepada organisasi atau perusahaan. Yang ketiga tuh bagian C yaitu kebijaksanaan tentang kasus kepegawaian. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan tentang status kepegawaian ialah ketentuan tentang apakah para pegawai harus bekerja penuh bagi perusahaan ataukah dimungkinkan bekerja separuh waktu. Jika status kepegawaian adalah pegawai purna waktu, berarti perusahaan tidak akan merekrut pegawai sepenuh waktu dan juga tidak akan membenarkan karyawan bekerja di tempat lain, meskipun ada waktu senggangnya. Bagian D atau yang keempat yaitu rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia biasanya memberi petunjuk tentang lowongan yang bagaimana sifatnya yang diisi melalui promosi dari dalam dan lowongan yang bagaimana akan diisi melalui rekrutmen tenaga kerja dari luar. Selanjutnya yang kedua, kebiasaan pencari tenaga kerja. Ada dua bagian yaitu segi positifnya dan juga segi negatifnya. Segi positifnya antara lain di mana proses rekrutmen dapat berlangsung dengan relatif cepat karena berkat pengetahuan dan pengalamannya, para pencari tenaga kerja itu telah mempunyai rencana sumber daya manusia dalam organisasi, mengetahui kemampuan para manajer yang kelak akan membawahi tenaga kerja baru, memiliki informasi tentang analisis pekerjaan yang dapat dalam organisasi atau perusahaan, mengetahui yang dengan baik sumber-sumber pencari pekerjaannya, dan juga mereka juga telah menguasai metode rekrutmen yang paling tepat digunakan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang akan dilakukan. Lalu ada juga nih segi negatif dari kebiasaan para pencari tenaga kerja yang tentunya juga merupakan kendala dalam proses rekrutmen, ialah kecenderungan berbuat kesalahan yang sama, terutama apabila kesalahan yang pernah dibuat tidak mempunyai dampak negatif yang kuat bagi organisasi atau perusahaan tersebut, karena tenaga kerja yang direkrut mampu bekerja sesuai dengan tuntutan tugasnya. Sisi negatif lain adalah sikap memandang enteng pada tugasnya sehingga usaha rekrutmen dihentikan apabila ada lamaran yang masuk tidak lagi berusaha mencari alternatif lamaran sehingga yang benar-benar terbaiklah yang direkrut. Yang ketiga, faktor-faktor eksternal. Dalam mengelola organisasi atau perusahaan, faktor eksternal atau lingkungan harus terus mendapat perhatian karena hal itu pun berlaku juga dalam
hal merekrut tenaga kerja baru. Studi kasus PT Bintang Gasing Persada. Berikut adalah sejarah singkat pada PT Bintang Gasing Persada. PT Bintang Gasing Persada berdiri pada tahun 2004, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan getah karet khususnya di Banyuasin. Adapun jumlah karyawan dalam perusahaan ini berjumlah 450 orang yang tersebar di 20 divisi perusahaan. Lokasi perusahaan terletak di Jalan Raya Tanjung Api-Api, Desa Gasing, kilometer 10, Kecamatan Tayang, Kelapa, Kabupaten Banyuasin. PT Bintang Gasing Persada diresmikan di Palembang pada tanggal 21 Desember tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lokasi peresmian pabrik dipusatkan di PT Sri Terang Lingga di Kelurahan Keramasan, Kertapati, Palembang. Visi dan misi. Visinya yaitu memampukan Bintang Gasing Persada untuk terus-menerus bertumbuh dengan fondasi yang kuat dan solid. Selanjutnya ada misinya yaitu menjadi yang terdepan dalam industri karet internasional. Aktivitas pada PT Gasing Persada yang pertama ada kondisi, lalu yang kedua ada kriteria, yang ketiga ada penyebab, dan yang keempat ada akibat, lalu tindak lanjut, dan yang keenam rekomendasi, yang terakhir yaitu perencanaan SDM. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.